Perhatian, kereta api menuju sekolah minggu akan segera berangkat. Setiap anak-anak diharapkan segera memasuki gerbong kereta. Jazz, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku, bawa pula teman, janganlah ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinantikan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari dengan hati yang penuh sukacita kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Berkatilah pujian kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan berbagai macam alat musik. Kita nanti akan pakai gitar, piano, dan juga trompet. Waktu kita menyanyikan dengan gitar, kita katakan jreng, jreng, jreng. Bisa? Jreng, jreng, jreng. Oke, lalu ketika menyanyi dengan piano, kita katakan ting, 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 ting. Ya, lalu waktu trompet gimana bunyinya? Tret, 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 tret. Oke, yuk kita bangkit berdiri ya. Kita katakan sama-sama, pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Jreng, 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 jreng. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Ting, 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 ting. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan trompet. Tret, 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 tret. Dengan semua. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan semua. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan semua. Jreng, 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 ting, 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 tret, 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 tret. Wah, terpujilah Tuhan kita yang sudah memberkati kita, mengasihi kita sampai dengan hari ini. Anak-anak, Alkitab mengatakan bahwa Allah mengasihi manusia sehingga Ia memberikan anaknya menjadi juru selamat buat kita semua. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku.
Anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau menjadi anak yang melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat bayi kembar? Atau mungkin kalian punya teman yang kembar? Atau kalian salah satu anak yang kembar? Wah, kalau punya saudara kembar enak ya. Apalagi kalau yang kembarnya mirip. Wah, kita bisa lihat orang-orang bingung. Mana ini yang kembarannya? Karena wajahnya sama. Hari ini Lo Setiwi akan cerita tentang saudara kembar yang ada di Alkitab. Tapi mereka bukan kembar yang mirip. Justru mereka sangat berbeda. Loh, kok bisa Lo Se? Nah, ceritanya seperti ini ya. Kalian ingat dengan Bapak Ishak? Ya, minggu lalu kita mendengar Ishak bisa menikah. Istrinya siapa? Betul, Ibu Ribka. Nah, Bapak Ishak dan Ibu Ribka itu sudah menunggu lama sekali untuk bisa punya anak. Tetapi ternyata Ibu Ribka mandul. Mandul berarti tidak bisa punya anak. Lalu Bapak Ishak berdoa kepada Tuhan, Ibu Ribka berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, meminta supaya Tuhan memberikan anak kepada mereka. Dan Tuhan ingat janjinya. Waktu itu Tuhan sudah berjanji kepada Bapak Abraham bahwa Bapak Abraham akan mempunyai keturunan yang banyak. Nah, Bapak Ishak ini adalah anaknya Bapak Abraham. Berarti sesuai dengan janji Tuhan, Bapak Ishak harus punya anak. Nah, karena Bapak Ishak percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan ingat janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Ibu Ribka kemudian hamil anak-anak dan dia hamil anak kembar. Nah, ketika anak itu lahir, diberi nama Esau dan Yakub. Meskipun kembar, Esau itu kulitnya kemerah-merahan dan penuh dengan bulu. Sedangkan Yakub kulitnya bersih, putih ya. Lalu Esau itu suka berburu, suka mencari binatang untuk diburu. Dan Bapak Ishak sayang kepada Esau karena Bapak Ishak suka makanan dari hewan buruan Esau. Sedangkan Yakub, karena Yakub itu orang yang diam dan dia lebih suka tinggal di rumah, Yakub menjadi kesayangan Ibu Ribka. Yakub pintar memasak dan juga membantu Ibu Ribka mengurus keperluan rumah atau kemahnya. Nah, suatu hari ketika Esau pulang dari berburu, Esau mencium, wah, bau apa ini enak sekali. Wah, pasti ada yang sedang memasak. Nah, waktu Esau melihat Yakub sedang memasak, wah, Esau kepingin merah-merah, masakan merah-merah yang sedang dimasak oleh Yakub. Wah, masakan apa itu ya? Oh, ternyata masakan kacang merah. Wah, Esau kepingin makan karena sudah capek dan lapar ya. Dia bilang kepada Yakub, berikan aku masakanmu yang merah-merah itu. Lalu Yakub berkata, jualah dulu hak kesulunganmu kepadaku, baru aku kasih masakan ini. Lalu Esau tanpa pikir panjang ya, karena dia sudah lapar, dia sudah capek, dia mau cepat-cepat makan, dia langsung bilang kepada Yakub, oke, aku jual hak kesulunganku, aku tidak memerlukannya, kamu ambil aja gak apa-apa. Nah, lalu Yakub memberikan semangkok masakan yang sudah dia buat itu kepada Esau. Esau memakannya, lalu dia pergi. Wah, anak-anak, Esau tidak merasa bahwa hak kesulungan itu sesuatu yang berharga ya. Padahal
hak kesulungan itu adalah berkat dari Tuhan yang diberikan khusus untuk anak sulung. Pada zaman itu, hak kesulungan adalah berkat Tuhan yang paling berharga. Tetapi Esau rela menukar berkat yang luar biasa itu, berkat yang besar itu dengan semangkuk masakan kacang merah. Wah, sayang sekali ya anak-anak ya. Sedangkan Yakub, Yakub ini orang yang sengaja mencari kesempatan. Ya, dia berusaha untuk mengambil hak kesulungan kakaknya karena dia menginginkan berkat itu. Jadi ketika kakaknya sedang kelaparan dan dia butuh makan, dia memakai masakannya itu untuk bisa mengambil hak kesulungan kakaknya. Anak-anak, hari ini kita belajar 2 hal dari cerita yang Lo Setiwi ceritakan. Yang pertama, belajar dari Esau. Esau itu ternyata tidak menghargai berkat Tuhan. Tadi Lo Setiwi katakan hak kesulungan itu adalah berkat Tuhan yang paling besar, yang paling berharga. Tetapi bagi Esau, masakan kacang merah itu lebih enak, lebih berharga karena saat itu Esau sedang kelaparan dan sedang capek. Jadi dia menganggap berkat Tuhan itu sepele. Nah, coba anak-anak ingat-ingat, pernah gak anak-anak juga tidak menghargai berkat Tuhan? Misalnya, Papa dan Mama sudah sediakan makanan atau minum atau susu. Tapi kadang-kadang kita tidak menghabiskan atau cuma dimakan setengah. Atau karena misalnya anak-anak tidak suka sayur, anak-anak pilih-pilih makanannya. Yang ini aku enggak mau, aku maunya yang daging, yang ayam. Terus waktu minum susu atau minum jus, minum. Aku sudah kenyang, sudah aku enggak mau. Tidak dihabiskan. Nah, itu adalah contoh kita tidak menghargai berkat Tuhan. Padahal Papa dan Mama sudah bekerja keras untuk menyediakan semua kebutuhan kita dan Tuhan sudah memakai usaha orang tua kita memberkati mereka sehingga bisa memberkati kita juga. Lalu yang kedua, belajar dari Yakub. Yakub memakai cara-cara yang tidak baik untuk bisa memenuhi kepentingannya. Tadi Yakub tahu Esau sedang lapar, sedang lelah, lalu memakai kesempatan itu untuk menukar masakannya dengan hak kesulungan kakaknya. Itu perbuatan yang tidak baik. Bukankah kita harus mengasihi sesama kita, apalagi saudara kita? Nah, mungkin anak-anak juga pernah melakukan sesuatu yang tidak baik seperti Yakub. Misalnya anak-anak berbohong, mengatakan sesuatu yang tidak benar, mungkin kepada papa atau mama, atau juga mungkin berbohong kepada saudara. Anak-anak, mungkin kalian juga melakukan sesuatu yang tidak baik seperti Yakub. Yakub mengambil kesempatan ketika kakaknya sedang lapar dan sedang kelelahan, sehingga dia menukar masakannya dengan hak kesulungan dari Esau. Anak-anak, bukankah seharusnya kita saling mengasihi, apalagi kalau itu saudara kita sendiri? Seharusnya Yakub memberikan masakannya dengan penuh kasih dan tidak mengharapkan imbalan dari pemberiannya. Nah, coba anak-anak ingat, apakah anak-anak juga pernah seperti Yakub? Nah, mungkin kalian tidak mau berbagi kepada saudara, atau kalian rebutan mainan, atau kalian juga mungkin berbohong kepada orang tua. Misalnya, Mama katakan, ayo belajar, PR-nya dikerjakan. Lalu kalian berkata, sudah Ma, aku sudah belajar, aku hari ini gak ada PR. Padahal hari itu kalian ada PR dan kalian belum belajar. Itu berarti kalian mengatakan sesuatu yang tidak benar, kalian berbohong. Nah, hal-hal seperti itu harus kita tinggalkan anak-anak karena itu adalah dosa. Baik seperti Esau maupun Yakub, dua-duanya adalah dosa di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar menjadi anak-anak yang tetap taat kepada Tuhan,
Yang pertama, kita menghargai berkat Tuhan. Lalu yang kedua, kita berbuat baik kepada sesama. Terlebih lagi kepada saudara kita. Kita harus saling mengasihi. Nah, hari ini kita mau sama-sama juga belajar menghafalkan ayat Alkitab. Wah, di mana ya Alkitabnya Lo Setiwi? Oh iya, Lo Setiwi mau panggil Alkitabnya. Tolong dong Alkitab. Oh, itu. Kita mau menghafalkan dari Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pendek ya. Yuk anak-anak hafalkan dengan Lo Setiwi. Pasti anak-anak bisa. Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami belajar menjadi anak yang menghargai berkat Tuhan dan mau untuk saling mengasihi kepada sesama dan kepada saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Anak-anak bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman kalian beribadah kepada Tuhan dengan cara share link video ibadah ini kepada mereka. Atau kalian juga bisa ikut ibadah lewat Zoom di Sekolah Minggu GKA Gloria Pacar. Kalian bisa menghubungi nomor telepon berikut ini. Sampai ketemu lagi anak-anak. Have a blessed Sunday. God bless you. Bye.